Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Baik, sobat CLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah case yang mana sangat sering sekali terjadi di dalam desain-desain bangunan, terutama desain-desain bangunan yang multi story ya, atau banyak tingkat begitu ya. Nah, ini sebuah desain bangunan hotel, dan yang mana case-nya ini adalah banyaknya level lantai di sebuah layout pada lantai tertentu misalnya ya. Nah, ini biasanya terjadi untuk di case-case tertentu di mana di situ membutuhkan level yang lebih tinggi dengan alasan apa? Di bawahnya mungkin adalah ruangan tertentu yang membutuhkan clearance yang cukup tinggi sehingga lantai di atasnya harus dinaikkan, ataupun juga untuk lantai-lantai yang akan dijadikan sebuah stage atau panggung sehingga di lantai tersebut itu harus dinaikkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kita lihat ya, ini levelnya 0,05, sementara di sini 0,850 ya. Jadi cukup tinggi. Selisihnya itu hampir 80, bukan hampir, tapi memang 80 cm perbedaan levelnya. Nah, kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan kendala pada saat pelaksanaan ya. Kendala pada saat pelaksanaan. Nah, seperti balok ini. Balok ini ada di antara dua level. Nah, sementara yang di sini ini berarti di level atas. Nah, bagaimana dengan balok anak yang ada di sini? Ini lantai berapa? Ya. Kemudian juga yang di sini. Nah, ini sementara yang di area ini, area kecil ini levelnya plus 0,8. Gitu ya. Nah, sehingga dia ada penurunan lagi, jadi sudah naik dan kemudian di sini turun lagi 5 cm seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan kecermatan tersendiri, dan ini akan mudah sekali terlihat apabila kita menggunakan model 3 dimensi ya. Nah, jadi kalau kita mendesain bangunan dengan 3 dimensi, maka kita akan sangat mudah melihat case-case yang ada, dan kita juga langsung segera bisa mengetahui bagaimana solusi yang bisa kita terapkan. Nah, ini adalah lantai yang di level 0,05 ya. Di sini sudah saya buat, dan di area stage tadi saya biarkan. Jadi kita akan menggambarkan bagaimana penggambaran untuk area tersebut ya di kesempatan ini. Baik, saya gunakan di gambar Dena. Oke. Di sini kita punya, nah ini jadi ke tepi plat yang di atas ini ada 375 dari as C ya ke atas ya, 375. Oke. Ya, di sini kita cek dulu, kita drag. Kemudian kita ke atas, (375). Nah, di sini ya, jadi sudah pas. Nah, tapi dengan menyisakan area sekecil ini ya, ini terkadang itu menimbulkan kesulitan tersendiri di lapangan untuk dikerjakan begitu. Jadi area sekecil ini dibuat void gitu ya, dan kemudian di sisi atasnya ada area plat beton gitu ya. Nah, jadi untuk menyiasati area yang kecil ini biasanya kalau bisa dikasih dengan dengan box ataupun backcasting dicetak secara khusus di sini ya, untuk seperti ini. Nah, kalau misalnya karena area space seperti ini tidak terlalu signifikan bagi owner gitu ya, dan ini misalnya solusi yang paling mudah, kita tutup saja di bawah plat beton, kita teruskan begitu.
Nah, kalau misalnya dari owner tidak keberatan, maka hal itu bisa kita sampaikan ya. Jadi, Pak, ini sebaiknya kita tutup saja langsung dengan plat beton karena void kecil ini juga hanya akan memperlama pengerjaan karena pembuatan backcasting menjadi spesial backcasting misalnya. Nah, oke, jadi kita close aja gitu ya, sehingga tidak perlu ada void kecil di situ. Nah, jadi hanya menyisakan void besar di sini. Nah, kemudian di sini ini ada balok anak gitu ya. Balok anak ini berarti dia berada di void. Nah, sementara di void itu biasanya di bawahnya itu akan digunakan hal dimanfaatkan dengan hal yang lain. Misalnya di situ di lantai bawah berarti ada drop ceiling, ada kenaikan plafon karena di atasnya ada stage ya. Nah, sehingga berarti ini balok anaknya di sini harus dipendekkan. Ya, kita drag. Oke, jadi hanya yang di lantai yang membutuhkan saja, sementara yang tidak ada kita kosongkan. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini ini juga begitu, berarti ada balok memegang yang, nah di sini ini harus double balok atau cukup single balok aja. Nah, itu harus kita sampaikan kepada konsultan, gitu ya. Nah, karena kan di sini dia hanya menggunakan satu penulisan huruf ya. Jadi harus baloknya satu level dengan balok yang di atasnya, balok ini, atau ini dinaikkan selevel dengan plat betonnya ya, karena tingginya 85 cm sementara baloknya hanya 60 cm ya, artinya ada space ya. Coba oke, ini mungkin supaya nggak bingung, saya langsung naikkan aja nih balok ya, dan saya naikkan, tapi supaya di sini tidak hilang saya akan copy seperti ini, dan di sini akan saya pendekkan. Nah, yang di sini copy tadi saya ya kan di sini, dan ini kita hentikan di sini. Nah, ini jadi balok ini akan kita naikkan setinggi 85 cm. Baik. Nah, saya gunakan section di sini, fasilitas section dari ArchiCAD. Jadi kita tinggal tambahkan section, nanti program akan melakukan pemotongan secara otomatis. Ya, nah ini dia baloknya. Nah, ini akan kita naikkan. Kita gunakan drag. Saya pilih di sini 850. Nah, jadi di sementara ini plat beton ini di sini sehingga ada space ya, space yang menggantung. Ya, nah ini adalah ini adalah masalah ya. Ini adalah permasalahan yang harus kita pecahkan. Nah, ini tinggi si balok itu adalah 600. Kita lihat di situ, ini tinggi baloknya 600, berarti di sini kosong, dan di atasnya ini adalah 400. Nah, oke. As 14 ya, kita lihat di sini as 14. Oh, yang di sini. Baik, kalau yang di depan as 13 yang di sini ya. Oke. Baik. Nah, as 14 yang di sini as 13 yang 400 600 ya. Berarti sudah sesuai ya. Nah, ini tinggal kita geser ke tengah-tengah kolom. Ya, seperti ini. Nah, ini juga problem ya. Di sini kita lihat di sini ya posisinya as 14 250 700. Oke. 700 berarti di sini adalah 2100. Nah, ini kita harus drag ke atas sejauh 850. Baik. Nah, sehingga di sini ada space ya, space kosong. Nah, ini harus kita tangani ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini kalau level bottom dari slab di area tersebut ya ada di dasar ini, dan ini masih menyisakan ruang gitu ya. Nah, ruang ini kalau kita kasih balok ya, dan di sini dikasih backcasting jadi double
ada dua pengerjaan, dan itu akan menyulitkan, ya, menyulitkan. Terus sehingga bagaimana kekosongan ini, berarti apakah konsultan memang mendesain dengan seperti itu, dibiarkan kosong atau tidak, ya. Nah, itu harus kita pastikan dengan desainer struktur, ya, karena kan mereka yang menghitung strukturnya. Nah, termasuk juga balok ini, ya, balok ini, sehingga karena balok ini berarti dia tidak bertemu, tidak terjoin dengan balok yang memegang lantainya. Nah, ini apakah diizinkan atau tidak, ya, itu harus kita koordinasikan, ya, sebagai misalnya saat ini posisi kita sebagai pelaksana, ya, maka hal itu harus kita koordinasikan dengan pihak perencana, ya. Baik. Nah, oke, kemudian saya akan gambarkan plat betonnya, ya. Kita akan gambarkan plat betonnya, slab. Nah, di sini saya pilih dia tingginya dulu, levelnya di 850, ya. Ketebalannya slabnya 120, berarti di 730. Oke, baik. Kemudian kita mulai gambar dengan yang metode ini, ya, berbentuk poligon untuk plat beton yang tidak beraturan. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di 3D, nah dia ada di bawah, ya, seperti itu. Nah, ini akan kita lihat nanti di gambar potongannya. Kita lihat di section 2. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita lakukan move drag. Kita pilih join ini, ya, dan langsung arahkan ke top beam. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita lihat di 3D, dia langsung naik semua. Nah, oke. Nah, dari sinilah kita bisa terjemahkan, berarti ada plat atau ada balok-balok beton tambahan yang dibutuhkan untuk jadi dudukan dari si plat beton ini, atau perlu dinding beton saja, dinding beton tambahan keliling, sehingga si plat beton ini bertumpu pada dinding beton keliling yang nanti di bawahnya bertumpu pada balok beton. Nah, itu kita harus pastikan dengan konsultan perencana, ya. Nah, di sini berarti kita membutuhkan balok support, ya. Hal-hal semacam ini sangat sering terjadi di dalam dunia konstruksi, karena kebutuhan ruang, kebutuhan space, ya, dan juga dinamika project, ya, sehingga kadang akan ada perubahan sambil proses berjalan penyelesaian project itu. Jadi memang hal itu tidak bisa dipastikan project itu begitu kita misalnya dari kontraktor sudah mendapatkan SK-nya, gitu, ya, kita tidak bisa menjamin bahwa itu sudah final 100%, dan pasti di kedepannya akan ada perubahan, walaupun itu mirror sifatnya, ya, tapi itu hal yang memang sering terjadi. Oke, nah di sini seperti ini. Nah, ini menyisakan area space mau kita apakan. Nah, ini kita bisa atasi misalnya dengan balok ini, ya. Balok ini kita naikkan ke atas. Nah, balok ini kita naikkan ke sini, ya, sehingga di plat beton yang bawah dapat dudukan balok juga, dan yang di atas ini dia dapat balok juga. Nah, ini kita bisa, nah, kita istilahnya itu kita tinggikan. Nah, kita tinggikan, kita lihat dulu berapa levelnya. 3650.
3650. Oke, di sini berarti untuk di sini levelnya 2680. Ya, nah seperti ini. Jadi baloknya spesial untuk di sisi itu. Ya, mungkin kalau dilihat itu baloknya di sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti dinding beton gitu ya. Baik, nah ini mungkin bisa kita terapkan di tempat yang lain. Ya. Beberapa case bisa kita terapkan dengan langkah yang sama untuk balok-balok yang pipih gitu ya. Tapi kalau misalnya ukuran baloknya udah besar gitu ya, kalau kita besarkan terus jadi apa, terlalu lebar ya, itu jadi pemborosan juga ya gitu. Nah di sini saya akan copy aja yang sudah kita sesuaikan tadi ke beberapa segmen. Nah, di sini ya. Jadi celah itu tadi, plat beton tadi bisa tertutup dan dia duduk di atas balok struktur seperti ini ya. Oke. Kita lihat lagi di section 02. Oke, nah yang di sini ini juga perlu kita pastikan apakah dia dapat dudukan atau tidak. Nah, kita lihat di sini ketebalan garisnya berbeda, berarti sisi yang ada di sini adalah sisi plat yang ada di depannya atau di section 1. Nah, ini dia. Kita lihat dulu di gambar denah rencana awal. Nah, di sini levelnya turun di level 0,05, artinya di lebih turun lagi ya, sehingga balok ini sangat dibutuhkan di level ini, tidak bisa dinaikkan. Nah, oke, mensiasati hal ini juga berarti kita bisa lakukan metode ataupun penerapan yang sama seperti tadi. Di sini kita turunkan 120 ya. Ini di 2800 2680 ya. Tingginya kita buat 2680. Oke, 26880. Nah, seperti ini. Di sini ada plat betonnya, nanti bisa duduk tetap dapat ke bagian balok ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tetap ke bagian balok. Di area ini juga. Nah, ini kita bisa buat potongan baru. Nah, di sini belum ada gambar potongan. Kita tambahkan section. Oke, nah di sini bisa terlihat ya. Jadi ada yang tidak dapat balok struktur. Nah, gitu. Ini harus kita tangani. Saya gunakan balok yang sudah kita modifikasi tadi untuk di lokasi-lokasi yang tadi sudah kita cek ya. Nah, di sini dia. Oke, kemudian kita akan rotate. Nah, ini saya akan teruskan. Oke, sekarang kita akan lihat di section 3. Nah, di sini ya sudah kelihatan. Nah, hanya saja ini kurang ke pinggir. Nah, nanti kita akan geser ya. Di sini adalah di atasnya 2800, berarti dia tidak perlu masuk. Dia cukup di atas balok yang ada di bawah. Nah, seperti ini, dan kemudian kita geser. Nah, oke. Nah, untuk di sisi ini juga bisa kita copy ya. Jadi kita pakai dengan teknik yang sama, balok yang tadi.
Oke, nah seperti ini. Kita lihat di section 3. Nah, dia sudah dapat ya. Ya, oke, sekarang platnya sudah tidak melayang lagi, sudah dapat dudukan. Tapi di sini kita masih ada masalah nih, ya. Nah, di sini dia. Balok ini duduk di level berapa, dan balok ini juga di level berapa. Ini harus kita pastikan apakah dia mendapatkan join atau tidak. Nah, ini saya akan copy, kita akan lihat di section 4. Oke. Ya, di sini masih ada yang belum. Nah, ini 2680. Oke, cukup tinggi, berarti dia bisa bertemu dengan balok tambahan kita tadi. Yang di sini 2800. Nah, seperti ini 3650, bawahnya 2800, yang di sini atasnya 360. Berarti dia sudah bertemu ya dengan terjoin dengan balok tambahan ini. Nah, kemudian di sini kita perlu cek juga di S04 ini, itu area ini apakah dia 2800 ya di section 4 ASC. Oke, nah di sini terlihat masih ada yang void ya, atau lubang. Nah, ini harus kita panjangkan berarti. Saya akan panjangkan sampai di ke 650. Kalau yang di sini 3650 60 ya. Oke, kita lihat di section 4. Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas ya. Oke. Ya, nah di sini berarti kita tinggal sesuaikan saja. Kita lihat di 3D. Nah, oke. Baik, nah di sini berarti sudah terlihat ya, tidak ada void antara plat beton pada lantai di atas dan di bawahnya, sudah tertutup oleh balok-balok struktur. Jadi di sini yang saya gunakan adalah balok struktur. Ya, nah itu jadi oke. Jadi tidak ada masalah gap lagi. Nah, ini dia, tinggal kita lihat dari bawah. Nah, untuk yang di sini ini berarti bisa kita lihat bisa terlalu tinggi ini baloknya, bisa kita kurangi ya. Nah, kita lihat di sini, ini berarti bisa kita kurangi. Nah, ini dia. Jadi ada double balok di situ. Oke. Nah, balok yang sisi bawah ini berarti bisa kita ketahui sebetulnya. Nah, di sini tidak dibutuhkan untuk sepanjang itu, dia hanya cukup sampai di kolom ini saja, gitu ya. Oke, nah ini jadi kita bisa ketahui ini dengan gambar 3 dimensi ya, sampai di S13 ya, balok ini. Nah, ini dia menurut sampai ujung ini ya, kita bisa kurangi cukup sampai di kolom AS13 saja. Kita lihat di 3D nya. Nah, sekarang sudah hilang. Nah, seperti itu ya.
Oke, nah jadi tidak perlu diteruskan karena plat betonnya ada di atas seperti itu. Nah, baik. Sehingga dengan kita bisa melihat sebuah permasalahan dengan lebih kompleks lagi, kita bisa tentu saja menghasilkan struktur yang lebih efektif dalam menjaga ataupun mendistribusikan beban-beban yang ada, dan juga dengan 3D model kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan pengerjaan di lapangan, ya. Jadi menguasai program 3D itu di zaman ini sangat-sangat penting, ya, dan tidak harus dengan keluaran terbaru, ya, karena keluaran terbaru itu membutuhkan komputer, membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang tinggi, padahal tidak semua fungsi dari program itu bisa langsung dipergunakan, gitu ya. Karena seperti ini saja menggunakan versi 12 itu sudah bisa membaca di mana permasalahan yang timbul dan bagaimana kita menangani permasalahan tersebut. Nah, itu pun sudah cukup, tidak harus dengan program versi terbaru dengan laptop yang sangat canggih. Itu tidak terlalu signifikan ataupun tidak terlalu menentukan, ya. Jadi yang pasti tetap kita bisa belajar 3D model dengan laptop yang spesifikasi medium, asalkan kita dalam running program tersebut kita bisa memahami permasalahan yang ada dan bisa memberikan solusi yang tepat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan tetap semangat untuk belajar, mengikuti perkembangan teknologi di dunia konstruksi yang saat ini semakin cepat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.